pakai pesawat. Kalau dulu pakai apa? Pakai onta. Jadi abinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Abdullah itu sudah bisnisnya ke luar negeri. Ya, bukan kayak kita pedagang antar desa, antar kota, tapi beliau antar negara. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berapa kali sebelum jadi Nabi? 2 kali. Ketika ikut pamannya Abu Thalib, ya. Yang kedua membawa dagangannya Khadijah radhiyallahu anha. Begitu. Dalam rangka apa? Berarti itu juga bisnis, masya Allah. Kita alhamdulillah masih dalam negeri ya. Masih Kuningan lagi gitu misalnya, atau ke Cirebon wilayah 3. Masya Allah. Zaman dulu itu susah, tapi masih susah kendaraan ya. Masih kendaraannya tradisional, tapi antar negara. Menunjukkan orang zaman dulu kuat-kuat. Antum tahu panasnya? Panasnya Saudi. Kalau keluar, jangan bilang sekarang, kalau di dalam rumah AC melulu. Ya, sekarang tuh di rumah tuh AC melulu di sana. Kalau dulu ada AC-nya, nggak ada. Ya, orang bilang Pajero. Apa Pajero? Panas ya Pajero. Di dalam panas, di luar panas. Dan itu masya Allah, di atas onta ada AC-nya. Masya Allah ya. Jadi waktu itu masya Allah di jalan begitu. Taib. Jadi ceritanya Abdullah bin Abdul Muttalib ini pulang dari Syam, beliau singgah di akhwalihi. Khol itu paman dari ibu. Di mana paman-paman dari ibunya ini? Di Madinah. Jadi di Madinah itu masih ada saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebayang antum. Jadi Abdullah itu punya khol dari pihak ibu, paman-paman dari pihak ibu di Madinah. Pada saat beliau rujuk kembali dari Madinah, dari Syam mampir ke Madinah karena sakit itu, famata indahum. Lalu beliau meninggal di mana berarti? Di Madinah saat mau pulang ke Mekah. Wa huwa ibnu khamsin wa ishrina sanah. Saat itu Abdullah umurnya 25 tahun. Ya, sudah berdagang ke luar negeri, sudah mau punya anak 1. Kita 25 tahun belum nikah. Ada yang belum nikah? Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat nikahkan antum yang belum nikah dengan bidadari dari surga dan dari dunia. Amin. Dan yang sudah nikah juga. Ya. Amin. Iya, antum jangan ngurusin yang di rumah itu urusannya Allah. Semoga Allah mampukan antum dan yang di rumah. Amin. Taib. Ba'da antara ka Rasulullah SAW hamlan fi batni ummi. Setelah beliau meninggalkan Rasulullah SAW, ya, hamlan fi batni ummi, di perut ibunya. Berarti meninggal itu nabinya belum lahir. Wa hadza ablagul yutmi. Ini adalah apa bahasa ablagul yutm? Sangat yatim gitu. Sangat yatim. Tapi enggak ada istilah piatu. Ya, dalam Islam enggak ada istilah piatu. Kenapa? Karena kalau ibunya enggak ada, anak itu ada bapak yang ngurusin, tanggung jawabnya bapak. Seorang anak itu ikhwani, kalau enggak ada ibu, bapak tanggung jawab tetap. Hatta bapak dan ibunya pisah,
masih bayi, siapa yang tanggung jawab bayi itu? Bapaknya, bukan ibunya, bukan, bapaknya. Ya, tanggung jawab begitu. Walaupun sang anak masih nyusu di ibunya, lalu qadarullah pisah begitu, siapa tanggung jawab? Bapaknya. Jangan sampai ibunya dipisah, anaknya nggak diurus, nggak ngerti itu orang. Si bapak nggak ngerti berarti. Taib. Wa a'lam maratibihi, dan tingkatan yang paling tinggi dalam keyatiman gitu ya. Jadi maksudnya ketika masih di dalam perut ibunya, bapaknya sudah meninggal. Wa qad dzakarallahu yutmahu sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil majid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan yatim Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam kitabnya yang maha agung, yaitu apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa awa. Orang yatim itu butuh, anak yatim itu butuh perlindungan seorang anak. Allah Subhanahu wa taala melindungi. Allah Subhanahu wa taala, awa itu kalau orang enggak apa namanya iwa, melindungi. Kalau rumah itu ngayomi, begitu. Ya. Ada yang yatim, pernah yatim di sini? Jangan sampai yatim. Saya yatim, orang tua saya sudah meninggal, udah tua kayak gini bilang yatim. Yatim itu kalau belum balik. Man mata abuhu wa huwa shagir. Orang yang anak yang orang tua abinya meninggal dalam keadaan kecil ya, belum balik. Kalau sudah balik, abinya enggak ada, bukan yatim. Ya, begitu dalam mustalah Islam. Anak udah umur SMP, balik belum ya? SMA, yatim bukan itu kalau bapaknya meninggal. Walaupun memang begitu, dia kehilangan juga ya. Yang kita udah tua kayak gini aja, kalau orang udah kita meninggal kehilangan. Ya, apalagi seorang anak yang dia belum keluar dari perut ibunya, pas keluar bapaknya nggak ada, masya Allah. Itu kata beliau ablagul yutmi, paling yatim gitu. Taib. Wa aktsaru ahli siyar ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da maji'il fil lihadmil Ka'bah bi 50 yauma. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan setelah datangnya pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kapan? 50 hari. Setelah datang gajah, Nabi lahir. Berapa bulan? Hampir 2 bulan setelah gajah itu, pasukan bergajah itu dihancurkan oleh Allah, lalu Nabi SAW lahir. Begitu. Taib. Kemudian berkaitan dengan hari lahir Nabi SAW, hari apa? Hari Senin. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'itstu." Itu adalah hari aku dilahirkan dan aku diangkat jadi rasul, jadi nabi. Kemudian ada orang yang dia itu mempuasai hari lahirnya atau tanggal lahirnya dengan dalil hadis ini. Bagaimana tuh? Paham nggak? Paham nggak? Fahimtum? Ada orang, ada itu. Jadi dia lahir hari Senin, hari Rebo misalnya. Dia puasa hari Rebo. Kenapa antum puasa hari Rebo? Hari lahir saya. Kok kenapa bisa gitu? Karena Nabi juga puasa di hari lahir beliau. Gimana? Bener nggak begitu? Nggak bener ya? Itu kan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Atau tanggalnya gitu ya. Taib. Walamma waladathu ummu Aminah bintu Wahbin arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib. Tatkala Aminah bintu Wahb, ibunya Nabi SAW, melahirkan beliau SAW, Aminah ini memberikan atau mengirim Nabi SAW ke kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Fasurra bidzalik. Kakaknya senang dapat dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadahu, Abdul Muttalib mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fa adkhalahu al-Ka'bah, lalu memasukkan ke dalam Ka'bah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita karunia masuk ke Ka'bah. Amin. Alhamdulillah, aminnya kayaknya putus asa ini. Aminnya nggak semangat. Antum harus yakin dengan kekuasaan Allah. Ya. Wa qama 'indaha yadullah. Jadi di dalam Ka'bah itu Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, yaskur ma a'tah. Bersyukur kepada Allah atas karunia pemberian Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tapi ini belum kasih nama. Ya, ketika dimasukkan ke Ka'bah itu belum kasih nama. Allah bersyukur. Masya Allah. Perhatikan ikhwan. Bersyukur. Ya, begitu. Padahal Abdul Muthalib itu ala millati, di atas ajaran apa? Taib. Di sini ada mimma yustafad min hadza. Jadi ini ikhwan, di setiap poin ada apa yang diambil faidah dari ini. Kullama kana da'iyah fi syaraf min qaumihi kana ad'a ila istima'in nas lahu. Seorang dai itu, kita semua dai nih, kalau dibilang kita apa, seorang dai gitu, anggap kita dai. Umumnya kita adalah dai bagi keluarga kita. Seorang dai itu fi syaraf qaumihi min qaumihi kana ad'a, jika dia itu adalah termasuk orang yang mulia di kaumnya, ya, ada ila istima'in nas lahu, maka akan lebih didengar oleh orang-orang. Tetapi ikhwan perhatikan, harus menunjukkan akhlak yang baik. Orang-orang Arab dulu akhlaknya baik, jujur, satria, amanah, begitu. Ya. Yang kedua, yang bagilul aba an ya'tamidu 'ala Allah azza wa jalla fi tarbiyatihim li auladihim. Bapak itu harus bersandar kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah dalam mendidik anak. Ya. Mendidik anak. Menyandarkan diri pada Allah. Tentunya berarti dengan didikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian apa? Ku anfusakum, dan keluarga kalian dari neraka. Menjaganya gimana? Dididik dengan didikan Islam. Begitu. Ya, di antara didikan Islam adalah nyuruh sholat. Istri disuruh sholat, anak disuruh sholat, begitu. Dan itu adalah wasiat para nabi kepada keluarganya. Nabi siapa? Ismail menyuruh anak keluarganya untuk sholat, begitu. Dan harus sabar. Taib. Selesai tentang apa? Bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan Nabi pada saat dilahirkan, yaitu apa? Sangat yatim gitulah ya. Kalau di kita kan nggak ada sangat yatim. Kalau yatim itu paling yatim piatu begitu, nggak ada bapak, nggak ada ibu begitu ya. Itu ya, piatu itu mustalah Indonesia. Tapi yang kedua, Yaqul sallallahu ana, ayat yang ketiga, poin ketiga. Yaqul sallallahu ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Ra'at ummi hina hamalat bi ka'anna nuran kharaja minha. Adaat lahu kusura busra min ardi Syam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan riwayat Ahmad dan juga Aisami dalam Majma', kata beliau, aku adalah doanya Nabi Ibrahim. Doanya apa Nabi Ibrahim? Perhatikan ikhwan, Nabi Ibrahim kapan berdoa? Nabi kapan lahir? Antara Ibrahim alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Dikabulkan berarti. Ya. Kalau kita berdoa pengennya tahun depan. Bukan tahun depan, bulan depan. Ya Allah, aku mau haji, ya Allah, tahun depan ya Allah. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, cuman jangan isti'jal. Kalau tahun depan datang enggak, waduh aku enggak dikabulkan doanya. Putus asa. Enggak seperti itu. Nabi perhatikan ya kawan, Khalilullah. Ya. Walaupun juga Nabi Ibrahim alaihissalam anak-anaknya Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, wahai Rabb kami, utuslah pada mereka, di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Yang rasul ini, rasul itu 1 2 apa 3? Rasulan 1. Siapa rasul ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Khusus ini doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Yang rasul ini yatlu alaihim ayatik, membaca ayat-ayat Engkau, yu'allimuhumul kitab, mengajari mereka kitab, wal hikmah, dan juga hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha mulia dan maha bijaksana. Jauh dikabulkannya itu. Ya. Nabi lahir kira-kira tahun berapa itu? Masehinya? 500 sampai 600-an? 571, 500 kan ya? Itu kan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Iya enggak? Nabi Isa kan setelah itu Nabi Muhammad SAW ya? Iya enggak? Sebelumnya kan ada Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Berarti itu berapa tahun itu dikabulkannya? Ada 1000? Antara Ibrahim alaihissalam dengan Muhammad SAW? Bisa jadi ada. Iya kan? Itu Nabi, ikhwan. Dikabulkannya jauh. Gitu. Kalau kita nggak dikabulkan, berbahagialah kita, doa kita itu nggak dikabulkan. Kenapa? Allah simpan nanti di akhirat. Iya nggak? Atau Allah palingkan dari kita musibah yang senilai dengan doa kita. Begitu. Ya. Jadi selalu kita berdoa kepada Allah, optimis berdoa kepada Allah selalu terus. Antum minta apa aja, doa kepada Allah. Minta apa aja. Orang sahabatnya minta garam, doa pada Allah. Ya, masa kita minta sepatu, angan-angan tok, nggak berdoa. Begitu kan? Misalnya itu sepatu tuh. Tayyib wa busyra Isa, dan juga busyra Isa, kabar gembira yang dikabarkan oleh Isa alaihissalam. Apa itu seperti yang dalam surat Shaf ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasul. Begitu. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tatkala Isa ibn Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian, membenarkan apa-apa yang ada pada kalian Taurat, dan mubasysyiran, memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang setelahku, namanya Ahmad. Begitu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ra'at ummi hina hamalat bi. Jadi tadi apa? Doanya Nabi Ibrahim, kabar gembira dari Isa alaihissalam. Yang ketiga, ibuku melihat ini ra'at ummi hina hamalat bi. Jadi ini bisa mimpi bisa bukan ya. Tatkala Aminah itu hamil, kata beliau ka'anna nurun kharaja minha, seakan-akan cahaya itu keluar dari perutnya. Begitu. Adoat lau kusura busra, cahaya itu menerangi istana-istana Busra di negeri Syam. Cahaya itu maksudnya siapa? Yang dari perut Nabi, dari perut Aminah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Qalat Aminah bintu Wahbin, ini penjelasannya, berkata Aminah bintu Wahb, maksudnya ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ra'aitu hina hamaltu bihi, aku melihat tatkala aku mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana kharaja minni nurun, bahwasanya keluar dariku cahaya. Ada ali kusura Busra, cahaya itu menerangi istana-istana Busra di Ardi Syam, di negeri Syam. Li, kata beliau, li
untukku. Kalau untukku berarti apa? Aminah melihat berarti apa? Yang negeri Syam tadi. Summa hamaltu bihi. Lalu aku hamil beliau sallallahu alaihi wasallam atau melahirkan. Maka demi Allah aku tidak melihat sebuah atau suatu kehamilan pun yang lebih ringan daripada kehamilanku. Orang hamil itu ringan apa enggak, Iwan? Hah? Ringan apa enggak? Beratnya, alhamdulillah antum udah ngerasakan hamil. Ya. Atau ikut merasakan. Begitu. Kalau antum punya istri mau melahirkan, Ikhwan, atau lagi mau melahirkan nih, antum tongkrongin biar antum merasakan bagaimana ibu kita melahirkan. Begitu. Apakah antum ketika melihat istri antum itu lagi ngeluarkan anak antum itu hatinya gimana gitu ya? Begitu. Minimalnya antum sayang sama istri dan juga ingat sama ibu. Ya, dua hal ini begitu ya. Minimalnya tuh nongkrongin istri melahirkan. Bilang ke bidannya kalau apa? Kalau nggak boleh. Ini biasanya bidan tuh membolehkan, menguatkan istri. Melahirkan itu sesuatu yang sangat berat. Taib. Wala aisar minhu, dan tidaklah kehamilan yang sangat mudah, melainkan kehamilan itu. Jadi ketika kehamilan Nabi SAW kata beliau ringan, mudah, begitu. Antum tahu hamil kebo, istilahnya hamil kebo. Hamil kebo itu hamil yang wanita itu kalau nggak salah cuek gitu, nggak merasa berat. Begitu katanya. Cuma ini paling gampang, paling ringan kata beliau. Wa waqa'a hina waladtuhu wa innahu lawadi'un yadahi bil ardi. Dan tatkala terjadi kelahirannya itu, dia itu yaitu Nabi SAW ini wadi' yadaihi bil ardi. Jebrol itu meletakkan tangannya di tanah, di lantai atau di tempat tidur gitu ya. Rafi'un rasahu ila sama, dan menengadahkan mukanya ke langit. Begitu. Ya. Kira-kira gimana tuh? Ketika jebrol itu meletakkan tangannya begini lalu keluarnya ke langit. Begitu. Itu penjelasannya ini ada di sirahnya Ibnu Hisam kata beliau. Ya. Taib. Wa khuruju hadzal nur inda wad'ihi sallallahu alaihi wasallam isara ila ma yajibi minan nur alladhi ihtada bi ahlul ard. Keluarnya cahaya tatkala melahirkan, ibunya melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, isyarat tentang apa? Datangnya cahaya yang menunjuki penduduk bumi, yang memberi memberi petunjuk kepada penduduk bumi. Wazalat bihi zulmatus syirki minha, dan hilangnya kegelapan kesirikan dari muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Surat apa ini? Al-Maidah 15-16. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Cahaya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Yang dengan cahaya tadi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk orang-orang yang ittaba'a ridwanah, yang mengikuti keriduan Allah. Subulas salami, menunjukkan kemana? Ke jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Bi'idnihi, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Adapun menerangi, cahaya tadi menerangi istana-istana di Syam tadi, kawan, dengan cahaya ya yang keluar bersama Nabi SAW. Fahuwa isyarat, ini adalah isyarat pengkhususan negeri Syam dari cahaya kenabian, bahwasanya daru mulkihi, bahwasanya Syam itu adalah negeri kerajaan-kerajaan Islam. Syam ditaklukkan oleh
para penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa fi akhir zaman yastakir al-ilmu wal iman bisyam. Dan nanti di akhir zaman itu ilmu dan iman tetap di Syam. Itu keutamaan negeri Syam. Ya, Syam itu Suriah dan sekitarnya gitu. Ya, jadi lebih luas dari Suriah. Fayakunu nurun nubuwati fiha azhar minhu fi sairil biladil Islam. Sehingga cahaya kenabian pada negeri Syam itu lebih zahir daripada di negeri-negeri Islam yang lain. Jadi tadi ilmu dan iman itu di Syam, begitu. Bisa jadi ini kan dominan di sana, begitu ya. Dan pada akhir zaman netap di sana, bukan di Indonesia, begitu. Tapi semoga Indonesia adalah termasuk negeri-negeri Islam yang di antara negeri Islam yang di situ banyak para kaum muslimin yang menegakkan agama Allah. Amin. Taib. Berkaitan dengan poin tadi tentang sabda Nabi SAW bahwasanya beliau adalah doanya Nabi Ibrahim, hasil doa Nabi Ibrahim, kemudian kabar gembira dari Isa alaihissalam, dan juga cahaya yang dilihat oleh ibunya. Apa yang diambil istifadah dari hal ini? Kata beliau, pertama dakwah Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira Isa alaihissalam, fihima takrirun linubuwatin Nabi sallam. Keduanya itu merupakan takrir, penguatan terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang dilihat oleh ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan tentang intisar, tersebarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tetapnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, udah dua saja yang istifadatnya. Udah Isa ya? Dulu tuh kalau habis Isa ngapain? Setelah itu ya habis Isa apa? Oh, lanjut lagi sampai musyawarah dulu. Tayyib. Jadi kita berhenti dulu insyaallah ya. Isa kan ya? Di poin tadi tentang apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang beliau. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesainya di 7.20. Allahu Akbar. Ini enggak sedih.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Lupa ini. Kita lanjutkan kembali. Poin keempat, kata penulis, wa murdi'atuhu sallallahu alaihi wasallam hiya Halimatu bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Wa laqad dhahara bi wujudihi 'indaha minal barakati ma dhahar. Ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, atau ringkasnya adalah Halimah As-Sa'diyah, begitu ya. Dan sungguh telah muncul dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Halimah itu keberkahan muncul. Ceritanya begini. Ceritanya apa? Begini. Ya, sebelum cerita tentang bagaimana Halimah Sa'diyah mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dijelaskan orang yang pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Suwaibah, mantan budaknya Abu Lahab. Ya, tahu Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab, begitu. Ardu'athu ayyaman. Suwaibah ini menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Begitu kata dinukil dari Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah. Setelah itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah ini. Wa akhadhathu ma'aha ila ardiha. Dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ke desanya Halimah, gitu ya. Fa aqama ma'aha fi Bani Sa'ad nahwa 4 sinin summa raddathu ila ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Halimah Sa'diyah 4 tahun kira-kira. Setelah itu dibalikkan ke ibunya. Kalau nyusu berapa tahun? 2 tahun. Halimah Sa'diyah keenakan nyusuin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nyusuin 2 tahun ada di sapi, gitu ya. Kenapa? Nanti ceritanya kenapa Halimah Sa'diyah keenakan dengan adanya Nabi SAW di sisinya. Qalat Halimah bintu Al-Haritsah As-Sa'diyah. Ini ceritanya. Kata Halimah As-Sa'diyah, aku keluar bersama wanita-wanita dari Bani Sa'ad ibn Bakr mencari bayi untuk disusui. Jadi mereka itu terkenal dengan apa? Bani Sa'ad ini terkenal para ibu-ibu yang nyusui anak-anak orang lain, dan itu diupah. Ya, mereka pergi ke Mekah. Ceritanya Halimah Sa'diyah ini naik onta yang bukan naik onta, keledai, begitu. Kemudian
Katanya keledai yang warnanya putih kemerah-merahan gitu. Qad azammat, di lututnya ada luka. Keledai itu lambat jalannya, udah gitu ada lukanya. Ya. Fazahamtu birraqmi. Beliau Halimah ini apa? Berjalan berdesak-desakan sama yang lain gitu. Fakharajna fi sanatin syahba. Kami keluar di 1 tahun yang paceklik. Apa namanya kalau panas? Kalau di sana udah panas ya. Paceklik begitu. Lam tubqi syai'an. Hampir enggak menyisakan sesuatu apapun. Paceklik itu. Wa ma'i zauji Al-Haris ibn Abil Uzza. Aku bersama suamiku yaitu Al-Haris bin Abil Uzza. Dan bersamaku sarifun lana. Kami juga diiringi oleh onta betina yang sudah setahun. Onta itu kalau itu udah mau keluar apa anaknya gitu ya. Udah keluar anaknya udah nyusuin. Tapi ternyata karena paceklik ya, nggak ada yang bisa dimakan. Begitu. Perhatikan keadaannya tuh. Wallahi la tabid alaina biqatrah. Si onta betina ini sama sekali tidak meneteskan susu. Jadi biasanya onta betina ada susunya, enggak netes sedikit pun. Ya, wa ma nanam lailana min sabiyina allazi ma'ana. Kami pun enggak bisa tidur. Kenapa? Anak kami nangis terus. Kenapa nangis terus? Min bukaihi minal ju', kelaparan. Ma fi sadaya ma yugni. 2 puting susuku tidak bisa mengenyangkannya, kata Halimah. Udah gini kan, Anda bayangkan mau cari anak disusuin, kira-kira gimana? Ya. Wa ma fi sarifina min labanin yughadhi. Demikian pula ontaku tadi, yang betina tadi dia bisa keluar susunya yang bisa mengenyangkan bayi tersebut. Ini kan dia punya bayi, Halimah Sa'diyah. Walakinna kunna narjul ghaisa wal faraj. Tetapi kami berharap hujan dan jalan keluar. Perhatikan ikhwan, keadaan sulit pun tetap kita berharap pada Allah. Begitu. Ya. Walakinna kunna narjul ghaisa wal faraj. Kami tetap berharap hujan dan jalan keluar. Falamma qadimna Makkah, tatkala kami tiba di Mekah, lam tabqa minna imra'atun ila urida alaiha Rasulullah sallam fataba. Tatkala kami tiba di Mekah, tidak tersisa seorang wanita pun ya dari kami kecuali ditawari kepadanya Rasulullah. Paham nggak? Yaitu ini satu nih, yatim. Mau nggak nyusuin? Takbah. Wanita-wanita ini nolak, nggak mau. Kenapa? Miskin. Mau berharap apa dari orang tuanya? Yatim, nggak ada bapaknya. Begitu, nggak mau. Wa idza qila lahum innahu yatim. Tinggal ini yatim, mau nggak? Nggak mau. Kami lagi sulit, nggak mau kesulitan lagi. Gitu. Wadzalika anna innama kunna narju al-ma'ruf min abi as-sabi. Kita itu datang karena berharap kebaikan dari bapaknya si anak. Ini bapaknya nggak ada, mau berharap apa? Begitu. Fakuna nakul yatim. Maka kami pun ketika ditawarin Nabi itu yatim, mau nggak mau gitu. Ya, saking apanya? Saking berharap kami dicari uang, begitu ya. Wa ma'asa an tasna'umhu wa jadduhu. Apa yang akan dilakukan oleh ibu dan kakeknya dari membayar upah? Fakunna nakrahuhu lidzalik. Kami pun enggak menyukai dia karena hal itu, enggak menyukai bayi Muhammad ini. Karena apa? Karena hal itu, karena yatimnya. Fama baqiyat imra'ah qadimat ma'i ila akhadat radi'an ghairi. Ya.
tidaklah seorang wanita yang datang bersamaku itu kecuali telah mendapatkan anak susuan, kecuali aku, kata Halimah. Beliau apa? Nggak dapetin karena ketinggalan tadi itu ontanya lelet. Falama ajma'na ilintilaq, tatkala kami telah sepakat untuk pulang. Halimah belum dapat nih. Qultu li zauji, kata Halimah, aku berkata pada suamiku, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an. Demi Allah, aku enggak suka aku pulang bersama teman-temanku, aku enggak dapetin atau enggak bawa bayi. Ya, bener enggak tuh? Udah jauh-jauh gitu ya. Ya, lumayan lah, dikit-dikit juga kalau dikasih bayaran, ibaratnya tuh ya. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudanna. Kata dia, demi Allah aku akan balik lagi, aku benar-benar akan ngambilnya. Begitu. Ya. Terpaksa. Qal la 'alaika an taf'ali. Kata suaminya, enggak apa-apa engkau lakukan itu. Asallahu an yaj'ala lana fihi barokah. Masya Allah, semoga Allah menjadikan padanya keberkahan. Begitu ya kawan. Masya Allah, sudah terjadi nih, semoga baik. Sudah terjadi nih, khair insya Allah. Begitu. Udah terjadi tuh, maka apa? Optimis, semoga Allah jadikan kebaikan padanya. Begitu. Jangan antum membuat musibah pada diri sendiri, ditambah musibah lagi dengan apa? Semene cuma segini gitu ya, udah gitu nggak bersyukur. Masya Allah, ini bagus sekali. Asallah an yaj'ala lana fihi barokah, semoga Allah menjadikan keberkahan padanya untuk kita. Kata siapa? Kata suaminya. Kalau suaminya Halimah Sa'diyah. Fadhahabtu ilaihi fa'akhadtuhu, maka aku pergi kepadanya, kepada bayi ini, aku ambil dia. Raja'tu bihi ila rahli, aku pun kembali ke kendaraanku. Falamma wada'tu fi hijri aqbala alaihi sadyaya bima sa'a min laban. Tatkala aku letakkan di pangkuanku, ya, maka si anak ini, Nabi SAW ini langsung apa? Ke putingnya Halimah Sa'diyah dan menyusu. Fasariba hatta rawiya. Perhatikan Ivan, beliau minum sampai kenyang. Tadi pas anaknya apa? Ngeyek terus, kelaparan, nggak keluar susunya. Ibunya lapar, kelaparan. Pas Nabi SAW baru dipangku, langsung nyusu keluar. Ya, langsung apa? Keberkahan itu turun. Kemudian apa? Wasariba ma'hu akhuhu ta'ni ibnaha hatta rawiya. Setelah Nabi SAW disusui kenyang, anaknya sendiri disusuin kenyang juga. Antum tahu susu perempuan ikhwan, maksudnya asinya itu ya, yang punya anak bayi, susu itu kalau udah disedot habis. Ini 2 anak nggak habis-habis, kenyang lagi. Kalau kenyang apa bayi itu? Tidur. Begitu, keberkahan, masya Allah. Begitu. Sumanama, lalu 2 bayi itu tidur. Bayi kalau kenyang tidur, kalau lapar nangis. Begitu, masya Allah. Wa ma kunna nanam ma'ahu qabla dzalik. Padahal sebelum itu kami nggak tidur bersama bayi ini, bayinya sendiri tuh. Ya, sekarang tidur, masya Allah. Wa qama zauji ila sarifina tilka fa idza innaha lahafilun. Lalu suamiku menemui onta betina tadi. Ternyata banyak susunya. Yang tadinya enggak netes sedikit pun, banyak susunya. Fa halaba minha wa syarib. Maka diperes susunya dan minum. Wa syaribtu ma'ahu. Dan aku pun minum bersama suamiku, kata Halimah. Hatta intahaina riyan wasibaan, sampai aku puas dan kenyang. Kalau minum puas namanya apa? Kalau dalam bahasa Arab riyan.
Fabitna bi khairi lailatin, kami pun bermalam dengan sebaik-baik malam. Masya Allah. Ya. Wa qala li zauji hina asbahna, tatkala di pagi hari berkata suamiku kepadaku, wallahi ya Halimah, laqad akhadhi nasamatan mubarakatan. Demi Allah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil jiwa yang diberkahi. Jiwa yang diberkahi. Siapa? Bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu wallahi inilah arju dzalik. Kata siapa? Kata istrinya, demi Allah aku pun berharap seperti itu. Begitu ya kawan. Ketika ada kebaikan, apa? Bersyukur pada Allah. Begitu ya. Kata beliau apa? Ini keberkahan, masya Allah. Kalau keberkahan itu dari Allah. Begitu kan? Kata Nabi, al-barakatu minallah, keberkahan dari Allah. Summa kharajna wa raqibtu atani. Lalu kami pun keluar dan menaiki himar tadi. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan aku bawa si bayi tadi bersamaku di atas himar tadi. Fa wallahi laqata'at birraqbi ma yaqdir 'alaiha syai' min humurihim. Demi Allah, si himar itu balap pisan. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Kencang sekali. Begitu. Nyusul yang lain. Nyusul onta bahkan. Di sini humur. Humur itu apa? Onta yang paling bagus tuh. Jadi si himar itu bisa nyusul seperti perjalanan onta-onta yang bagus tadi. Masya Allah. Jadi di mana Nabi itu diletakkan, di situ datang keberkahan, masya Allah. Hatta inna sawahibi la yakulna li, sampai teman-temanku tadi yang di depan tadi berkata kepadaku, ya ibnata Abi Du'aib waihak irba'i alaina, wahai putrinya Abi Du'aib, celaka engkau, tunggu kami. Maksudnya apa? Kesusul udah balap gitu. Dan mereka mengatakan, alaisat hadhihi atanak allati kunti kharajti alaiha, bukankah keledai ini yang engkau naiki pada saat kamu keluar dari desamu? Yang tadinya apa? Lelet, lembon, ada lukanya di mana? Di lututnya begitu. Fa aqulu lahunna bala wallahi innaha lahiyahi. Kata Halimah, demi Allah iya, dia itu yaitu apa itu? Onta himar tadi begitu. Fayakulna wallahi innallaha la sya'nan, demi Allah sesungguhnya himar ini ada sesuatunya nih. Ada apa? Ada sesuatunya nih, begitu. Punya sesuatu ini. Summa qadimna manazilana min biladi Bani Sa'din. Ikhwan, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi sebelum jadi nabi. Dan nabi itu namanya apa? Irhas, begitu ya. Irhas, itu luar biasa. Maka ada ini. Di antara irhasnya Nabi SAW ini ketika juga pergi ke Syam bersama siapa? Bersama pamannya itu. Ada apa? Ada awan itu. Taib. Tatkala kami datang sampai di rumah-rumah kami, aku tidak mengetahui suatu tanah yang dari tanah-tanah Allah yang lebih gersang dari kami, kata Halimah. Fa kanat gonami taruh alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubbana. Kata Halimah, tatkala kami datang itu, kambing kami itu pulang. Ketika kami pulang gitu. Ketika kami pulang, kambing kami pulang bersama kami dalam keadaan kenyang dan ada susunya kambingnya. Kambing perah. Fa nahlub wa nashrab, kami pun memerah dan meminum susunya. Wa ma yahlubu insan qatra labanin, padahal tidak ada seorang pun yang bisa memerah susu kambingnya. Ketika Nabi SAW datang ke desanya Halimah, apa yang ada di Halimah itu jadi apa? Baik semua, masya Allah. Wala yajiduha fi dar'in, dan tidak ada di puting-puting susunya ternak-ternak mereka. Hatta kanal hadirun min qaumina yaqulun li ru'yanihim,
Sampai-sampai orang-orang di desa itu ngomong ke penggembala-penggembala mereka, wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Du'aib, celaka kalian, gembalalah kata orang Cirebonnya angonlah gitu ya, tahu angon, gembalalah binatang-binatang ternak itu di tempat gembalaannya bintu Abi Du'aib, di tempat gembalaannya ternaknya Halimah Sa'diyah, begitu. Paham gak? Karena itu kambing-kambingnya Halimah pada kenyang, pada ada susunya gitu kan ya. Kalau kenyang tak ada susunya. Akhirnya mereka jangan digembala di tempatnya Halimah. Begitu, di tempat apa gembalaannya Halimah. Fataruh agnamuhum jiaan ma tabiddu biqatra laban wa taruh ghanami sibaan lubbana. Tapi tetap aja kambing mereka pulang dalam keadaan lapar, begitu ya, nggak keluar susunya. Adapun kambing kami pulang dalam keadaan kenyang dan ada susunya, begitu. Falam nazal nata'arraf minallahi ziyadah wal khair hatta madat sanatahu wa fasaltuhu. Demikianlah kami mendapatkan nikmat dari Allah, tambahan dan kebaikan sampai berlalu 2 tahun, maka aku pun menyapihnya. Menyapih siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di sini, katakan yashibbu syababan la yasibhul gilman. Beliau tumbuh kembang tidak seperti tumbuh kembangnya anak-anak yang lain. Dikatakan sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh dalam sehari seperti tumbuhnya seorang anak dalam sebulan. Paham nggak? Kalau anak yang lain tuh butuh sebulan untuk tumbuh jadi apa begitu, keluar apa gitu ya, paham nggak? Keluar gigi misalnya gitu, atau apa. Nabi cuma butuh sehari. Wa yasibu fi syahr sabab sabi fi sanah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu butuh tumbuh sebulan. Kalau anak yang lain butuhnya setahun. Jadi anak lain itu setahun keluar gigi 5 misalnya, Nabi cuma butuh sebulan untuk keluar gigi 5 misalnya itu. Falam yablug sanataihi hatta kana gulaman jafra. Tidak sampai 2 tahun Nabi SAW sudah tumbuh berkembang dengan kuat gitu. Artinya beda dengan yang lain. Begitu. Kalau sebulan itu sama dengan setahun, berarti berapa tahun kalau 2 tahun? Paham nggak? Sebulan itu sama dengan setahun. Kalau 2 tahun? Kalau Nabi umurnya 2 tahun, berapa? Gitu masih paham nggak? Kalau Nabi itu satu bulan itu seperti setahun. Kalau 2 tahun jadi dikali aja begitu ya. Ya Pak Dian, matematika tuh. 24 tahun. Tuh. Jadi orang bayi yang lain itu umurnya 2 tahun, Nabi udah berapa tahun? Kebayang nggak tuh? Nggak usah dibayangin ya. Faqadim Nabi ala ummihi wa nahnu ahrasai ala muksihi fina. Sudah 2 tahun itu, kata Halimah, aku pun datang kepada ibunya. Udah 2 tahun selesai kan disapi? Ya. Tapi tetap semangat untuk ngomong Nabi. Dibalikin tuh, tetap semangat mau ngomong Nabi ya. Nanti minta. Karena tadi banyak berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya. Ibaratnya kalau kita ngomong tuh nggak dibayar juga nggak apa-apa. Tatkala sampai di ibunya, aku berkata, kata Halimah, law tarakti bunayya indi hatta yaglud. Kalau engkau biarkan, tinggalkan anakku, maka dia bilang anakku. Padahal anak siapa? Anaknya Aminah gitu ya. Kalau engkau tinggalkan anakku ini padaku sampai dia besar, fa inni akhsha alaihi wabak Makkah. Alasannya pintar. Aku khawatir dia terkena penyakit kota Mekah. Itu. Kata siapa?
kata Halimah, wabak Mekah. Wa nahnu adallu bi sya'nihi lima ra'ayna min barakatihi. Ya. Kata Halimah, aku atau kami tidak mau meninggalkannya karena keberkahan yang ada padanya. Falam nazal biha. Kami tetap merengek minta agar siapa? Nabi SAW tetap di Halimah. Hatta qalat, sampai Aminah berkata, irji'a bihi faraja'na bihi. Yaudah, pulang sana, bawa. Kata siapa? Kata Aminah. Maka kami pun pulang dengan membawa siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Pas. Kita baca dulu faidahnya, ada 3 sini. Subut barakatin Nabi sallallahu ala Sayyidah Halimah wa ali baitiha. Keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah Sa'diyah dan keluarganya. Yang kedua, khiyarullah azza wajalla afdal min khiyaril abdi li nafsi. Pilihan Allah itu lebih baik dari pilihan hamba. Perhatikan ikhwan, pilihan Allah itu lebih baik dari pilihan hamba. Perhatikan dulu, Halimah itu omong-omongan, apa omongan? Nggak mau, gitu ya. Ternyata Allah kasih yang lebih paling baik bahkan. Begitu. Seperti itu ikhwan, kita menyikapi takdir Allah. Itu adalah kata Allah, engkau membenci sesuatu, bisa jadi sesuatu itu baik bagimu. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Kita sampai pada tentang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Halimah As-Sa'diyah. Tayyib. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, mangga. Alhamdulillah kayaknya udah pada paham ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu kecil itu suka diceritakan di ya, tempat kami ngaji gitu bahwa Nabi itu dilahirkan bukan melalui jalur yang biasa gitu katanya, dari perut, dari pusar langsung keluarnya gitu. Apa itu betul nggak? Wallah alam, belum pernah mendengar atau membaca seperti itu. Dan nggak diceritakan di sini tentang suatu luar biasanya, yaitu keluar dari pusar gitu ya. Wallah alam. Ya. Kenapa Nabi tidak disusui dengan ibunya sendiri? Kebiasaan orang dulu seperti itu, Pak. Orang-orang memang Jadi di samping disusukan kepada orang-orang Badiah, itu Badiah itu pedalaman, kan di situ bagus, suasana enak begitu ya, udara enak begitu, dan udah kebiasaan mereka seperti itu. Allah alam bisawab gitu. Kenapa nggak disusui oleh ibu sendiri? Tadi kebiasaan, makanya mereka itu Bani Sa'ad ini datang kan banyak kan ya, ditanya itu emang sudah profesinya seperti itu, di antara profesinya. Jadi kenapanya ya kebiasaan seperti itu. Seperti kebiasaan kita juga nyusuin sendiri tuh. Kenapa nggak disusuin sama yang lain? Karena kebiasaan. Ya. Dan kadang-kadang juga kita nggak mudeng, nggak eling kalau bahwasanya disusukan kepada orang lain itu akan jadi mahram begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain enggak? Kalau nggak ada lagi kita qomat. Cukup. Tayyib, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.